Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang teori himpunan, abstraksi objek dan strukturnya. Ya. Ketika kita membicarakan himpunan ini, yang pertama, konsep abstraksi dari objek. Jadi ketika dibicarakan himpunan itu sebenarnya ya bukan hanya sekedar benda fisik. Himpunan ini adalah sebuah konsep yang abstrak, yang mana himpunan ini didefinisikan oleh keanggotaannya, bukan oleh urutan atau repetisinya. Yang sebenarnya himpunan sendiri tidak punya definisi, tapi keanggotaan yang mendefinisikan himpunan tersebut. Maksudnya tidak ada urutan dan repetisi, maka himpunan ini ya. Ketika membicarakan himpunan, apa itu himpunan? Maka ketika kita membicarakan himpunan ya perkumpulan. Simpelnya seperti itu. Orang-orang menjawab himpunan itu adalah perkumpulan. Ya kan, menghimpun, penghimpunan, kumpulan, ya itu sama-sama aja. Tapi himpunan dalam matematika itu ada batasan yang jelas. Apa? Ya batasan jelas, itu adalah batas. Jadi himpunan itu harus ada yang disebut himpunan itu dengan batasan yang jelas. Seperti apa batasan jelas? Batasan jelas itu seperti ini. Ketika dibicarakan mahasiswa, himpunan mahasiswa cantik, ya itu bukan himpunan. Kenapa? Karena mahasiswa cantik itu nggak jelas. Tapi kalau dibicarakan himpunan mahasiswa yang mempunyai pacar, itu baru jelas. Jadi harus benar-benar jelas, bukan hanya dengan perkataan saja, tapi harus masuk logikanya, bukan sekedar perasaan. Begitu. Jadi himpunan itu adalah suatu yang dihimpun dan didefinisikan dengan jelas batasan oleh anggota-anggotanya. Ya. Ini aksioma yang pertama. Ketika bicara himpunan itu kalau 1,2 itu sama dengan 2,1 ini ekstensionalitas. Ya kan nggak ada bedanya 1,2 himpunan 1,2 dan 2 dan 1 juga, atau 112 atau 221 atau 11112222 itu semua sama, karena tadi himpunan itu nggak ada repetisi. Dan 1221 ya sama aja karena nggak ada urutan. Ya, maka kalau sama itu disebut dengan identik. Ya, jadi maksudnya abstraksi, kita tidak peduli apa objeknya, apapun boleh gitu. Jadi nggak cuman angka, nggak cuman apapun boleh, silahkan, bebas, mau apapun silahkan. Yang penting ada anggota, ini adalah anggota sesuatu. Jadi ketika ini ya, apel, angka, planet, yaitu objeknya bebas, yang penting itu anggotanya. Maksudnya apa? 1, 2, 3 adalah anggota dari angka. Kalau ngomongin apel, misalnya apel, jeruk, itu adalah anggota daripada buah-buahan. Nah, gitu. Kalau misalkan Merkurius, Venus, itu adalah anggota dari planet. Itu bisa seperti itu. Ya. Jadi yang penting itu ini anggota apa sih? Dia masuk anggota mana sih? Jadi konsepnya yang mana aja bebas. Itu himpunan ya. Nih, cara menuliskan himpunan. Cara menulis himpunan pertama itu dengan huruf kapital. Awalnya huruf kapital. Dan anggotanya berada dalam huruf kurawal. Ingat nih, kurung kurawal, kurungnya harus seperti ini. Bukan kurung yang seperti ini atau yang kotak, enggak. Kurungnya yang seperti ini, kurawal. Kurawal itu kurung yang seperti ini. Ya, kurungnya seperti itu, enggak pakai titik ya. Kurungnya seperti ini. Ini yang disebut dengan himpunan. Jadi himpunan itu yang pertama dengan A dulu dan ditutup dan dibuka dengan kurung kurawal, ada sama dengannya. Ini cara menuliskannya. Tata caranya ada 3. Yang pertama dengan deskripsi. Misalnya A adalah himpunan A itu bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi bisa dengan deskripsi, dengan omongan aja. Yang tadi mahasiswa yang punya pacar itu adalah dengan deskripsi bilangan prima yang kurang dari 10. Atau roster dengan tabulasi, ditulis bilangan prima yang kurang dari 10 itu berapa aja sih? 2, 3, 5, 7. Kan itu. Ini tulis. Tulisnya seperti ini caranya ya. A sama dengan kurung awal buka. Kalau dengan tabulasi, ini ditulis ininya, anggota-anggotanya 2, 3, 5, 7 tutup. Yang terakhir dengan metode abstraksi, dengan metode bentuk. Bentuknya itu dengan apa? Dengan notasi ilmiah. Dengan notasi. Gimana dengan notasi ilmiah yang kayak seperti ini? A
di mana anggota A adalah X di mana X kurang dari 10 dan X adalah anggota bilangan prima, gitu bahasanya. Jadi ini sebenarnya ini tuh adalah sedemikian sehingga, tapi sering dibaca disimpulkan sama orang-orang kita itu di mana. Jadi A itu adalah himpunan A itu adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 10. Jadi X-nya kurang dari 10 kan? X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X-nya adalah anggota bilangan prima. Nah, ini dengan notasi pembentuk. Maka ada 3 cara menuliskan himpunan tuh. Dengan kata-kata, dengan tabulasi, atau disebutkan anggota-anggotanya. Yang terakhir dengan ilmu notasinya, bahasanya seperti itu. Ya, ini yang tadi saya bilang, kurung kurawal. Karena sering mahasiswa dengan kurungnya kayak gini, atau kurungnya kurawalnya ada 2, ada 3, yang gini yang benar, ingat. Ya, ini kebiasaannya. Itu segitu dulu. Ketika kita membicarakan himpunan. Kalau mau lanjut, kita lanjut. Himpunan itu ada yang pertama disebut dengan himpunan semesta. Apa himpunan semesta? Himpunan semesta itu ya nggak semesta alam juga. Himpunan semesta itu adalah yang paling besar kita definisikan. Himpunan semesta himpunan yang mau semua objek yang ada yang sedang kita bicarakan gitu aja. Jadi nggak semuanya selalu semesta, enggak. Jadi ketika kita bicarakan himpunan semestanya dari yang tadi, ini adalah himpunan semestanya. Kalau kita ngobrolin ini, tapi kalau kita membicarakan misalnya himpunan semesta dari 1 sampai 10, maka semestanya itu adalah 1 sampai 10 dulu. Jadi ya semestanya itu dibatasi juga. Ya. Bukan segala sesuatu tanpa batas, tapi ada batasnya. Itu himpunan semesta, maksud himpunan semesta. Ada dalam konteks tertentu. Itu, oke. Maka suatu himpunan A, jadi biasanya semesta itu semuanya, biasanya kalau kita nanti dengan diagram Venn itu adalah kotaknya itu semesta itu kotaknya. A itu himpunannya biasanya digambarkan dengan bulat. Biasanya seperti itu. Maka A itu adalah himpunan bagian dari semesta. Maka juga bahasa contoh ketika kita bicara mahasiswa STIT Alisan, maka semestanya adalah seluruh mahasiswa STIT Alisan. Jadi kalau udah ngomongin gini, ya kita nggak bisa ngomongin selain STIT Alisan. Gitu ya. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong itu ya kosong, bukan nol, salah. Kalau himpunan kosong itu bukan nol. Lambat dinotasikan kayak gini nih. Kalau ada dalam kurung kurawal gini, dalamnya ada 0, maka itu bukan kosong. Anggotanya 0 gitu. Himpunan kosong itu ya nggak punya anggota sama sekali. Ingat itu ya. Maka jumlah anggotanya itu ya 0. Kalau di sininya kurung kurawal ada 0 yang di dalam, maka itu jumlah anggotanya berapa? Ya 1. Si 0 itu adalah jumlah anggota. Maka ngobrolin himpunan kosong itu ya nggak punya anggota sama sekali. Contohnya apa yang nggak punya anggota sama sekali? Misalkan yang nggak punya anggota sama sekali, silakan sebutkan hewan, misalkan ya berkaki 1, misalkan. Ada nggak hewan berkaki 1? Ada hewan cacat. Hewan cacat. Jadi bahasan-bahasan yang nggak ada, emang nggak ada siapa-siapa banget. Ya, itu namanya himpunan kosong. Jadi hanya ada satu himpunan kosong. Nah, ini setiap himpunan semesta itu pasti ada himpunan kosongnya. Pasti. Karena dalam segala sesuatu itu pasti ada himpunan kosongnya, gitu. Ya kan? Tapi ini bahasan tak ya. Antara ini yang sampai terluka. Kalau di dalamnya ada himpunan kosong, dalam himpunan itu dalamnya ada himpunan kosong, itu bukan kosong, gitu. Jadi memiliki satu himpunan kosong itu kan malah jadi itu bahasanya. Oke, itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya kita ngomongin kardinalitas. Kardinalitas itu adalah jumlah anggota himpunan, simpelnya gitu.
Dan kardinalitas itu digambarkan kan gini, N, nah dalam kurung himpunan A, Na, atau A dalam gini. Maka kalau bahasan seperti ini, himpunan pun nanti ada dua. Ada himpunan yang berhingga, finite, dan ada yang infinitif. Yang berhingga apa ya? Contohnya gini, yang tadi berhingga gitu kan, bilangan prima yang kurang dari 10. Sekarang konsonan atau huruf vokal A, I, U, E, O ini A-nya ada 5. Yang tak berhingga misalkan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan real kan titik. Maka itu nggak berhingga. Itu ada bilangan yang himpunan yang berhingga dan nggak berhingga. Dan yang berhingga ini itu ada bisa dinotasikan, bisa dikardinalitaskan. Ya, yang berhingga ini bisa dikardinalitaskan. Berapa sih anggotanya gitu. Selanjutnya ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu apa? Misalkan himpunan pertamanya itu adalah bilangan bulat, himpunan keduanya itu adalah bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil itu adalah bagian daripada himpunan bilangan bulat, misalnya seperti itu. A adalah himpunan bagian dari B. Jika hanjimnya setiap anggota A merupakan anggota B, bahasanya gitu. Kan setiap anggota bilangan ganjil itu pasti bilangan bulat juga kan? Nah, gitu, ya. Itu disebut himpunan bagian. Jadi anggotanya itu bagian dari yang lain. Misalnya kita punya himpunan 1, 2, 3, maka himpunan A itu 3, maka si 3 itu adalah bagian daripada si 1, 2, 3, seperti itu. Sedangkan kalau himpunan kuasa adalah himpunan yang berisi semua kemungkinan himpunan bagian dari A. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ini ada suatu himpunan A-nya itu 1 dan 2, maka mungkin aja, mungkin gimana? Mungkin 0, mungkin kan dalam ini ada himpunan kosongnya, mungkin cuma 1 doang, mungkin cuma 2 doang, atau mungkin semuanya. Maka ini himpunan kuasanya itu ini, himpunan kosong 1, 2, dan 1 dan 2. Ini disebut dengan himpunan kuasa. Nih, tadi saya membicarakan himpunan bahasa saya himpunan semesta. U atau S Indonesianya digambarkan sebagai persegi panjang dibungkus dalam lingkaran dalamnya. AB digambarkan lingkaran. Anggota dituliskan sebagai titik dalam titik ya. Kalau nggak titik ya atau cukup di jumlah kardinalitasnya saja boleh. Jadi himpunan bagian, himpunan bagian gini, A itu ada dalam D. Jadi kan A-nya yang ini, B-nya yang abu, A-nya ada dalam B. Ini disebut himpunan bagian. Nah, ini disebut dengan himpunan saling lepas. Ya, ini himpunan saling lepas. A yang A, B tidak saling. Harusnya mah kurang jauh gitu ya, kurang jauh. Kok ini adalah beririsan, ketika A dan B-nya ada yang bersatu tapi nggak semuanya bersatu gitu. Ini harusnya kurang geser gitu. Paham ya? Ini ada himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu apa? Himpunan yang sama itu yang anggotanya sama semuanya. A 1, 2, B itu 2, 1. Maka himpunan sama itu A dan B itu sama. Ini adalah himpunan yang sama. Atau adalah himpunan yang setara, ekuivalen. Gini nulisnya. Setara itu ya kardinalitasnya sama. Misalnya A-nya itu AB, B-nya itu 1, 2, maka dua-duanya itu kan kardinalitasnya 2. Maka ini disebut dengan himpunan ekuivalen atau himpunan yang setara. Himpunan yang saling lepas, kalau apa himpunan yang saling lepas teh? Kalau nggak ada irisannya, A dan B itu nggak ada irisannya, himpunan kosong irisannya. Yang berpotongan, syaratnya itu adalah himpunan berpotongan tuh ada irisannya bahasanya gitu ya. Itu mungkin segitu dulu hari ini tentang himpunan. Apabila yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di diskusi yang saya siapkan di bawah. Pertemuan hari ini cukup sekian. Mungkin apabila ditanyakan silakan tanyakan di sana, nanti kita bahas, kalau ada waktu kita bahas ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.